Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Jularso SPDI, jabatan sebagai guru kelas ahli pertama di SDN 025 Harapan Jaya, Kecamatan Tepuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Coach saya yaitu Bapak Lutfi Nur Fahri, SSTP MSI. Kemudian penguji saya yaitu Bapak Nusirman SE MAP. Kemudian mentor saya yaitu Bapak Warsudi SPD. Saya peserta latsar golongan 3 angkatan ke-37 kelompok 3 PPSDM Regional Bandung. Di sini saya akan memaparkan tentang kegiatan aktualisasi saya di tempat kerja. Berikut pemaparan dari saya. Ada 5 tahapan kegiatan yang saya lakukan di tempat kerja selama aktualisasi 30 hari, yaitu yang pertama meminta izin dan berdiskusi kepada mentor sebagai kepala sekolah terkait pengguna media pembelajaran berupa alat peraga pada mata pelajaran matematika. Dan yang kedua, merancang RPP sesuai dengan materi matematika. Dan yang ketiga, membuat media pembelajaran berupa alat peraga. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP. Yang kelima, melakukan evaluasi dan pelaporan hasil evaluasi kepada kepala sekolah. Pada tahapan kegiatan yang pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 3 November. Yang pertama, meminta izin dan menyampaikan maksud serta tujuan kegiatan aktualisasi. Kemudian yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Dan yang ketiga, berkonsultasi dengan guru senior. Yang keempat, mengajukan draft telahan staf kepada mentor. Dan yang kelima, meminta surat izin pelaksanaan, aktualisasi, dan persetujuan telahan staf yang telah diajukan tadi. Kemudian mencari referensi tentang media pembelajaran. Hasilnya, izin dari mentor, hasil konsultasi dengan mentor, masukan dari guru senior, telahan staf yang telah disetujui, dan referensi tentang media pembelajaran. Pada tahapan kegiatan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 11 November. Yang pertama, berkoordinasi dengan guru senior tentang perumusan RPP. Dan yang kedua, membuat RPP. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Yang kelima, menetapkan media pembelajaran dan sumber belajar. Yang keenam, menentukan penilaian dan mencetak RPP. Dan yang ketujuh, meminta persetujuan dan tanda tangan kepala sekolah terkait RPP yang telah dibuat. Hasilnya yaitu yang pertama, hasil koordinasi dengan guru senior. Yang kedua, tersusunnya RPP. Yang ketiga, tersusunnya media dalam RPP. Yang keempat, terdapat lembar penilaian. Pada tahapan kegiatan yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 19 November. Yang pertama, membuat soal pretest dan posttest. Yang kedua, mencetak soal pretest dan posttest. Yang ketiga, mempersiapkan boneka sebagai alat peraga untuk pembelajaran. Yang keempat, mempersiapkan alat dan bahan dalam pembuatan media pembelajaran. Yang kelima, merancang media pembelajaran. Yang keenam, memberikan soal pretest kepada siswa. Dan yang ketujuh, memeriksa hasil lembar jawaban siswa dari soal pretest dan merekap nilai pretest. Hasilnya, tersedianya rancangan media pembelajaran berupa alat peraga. Dan yang kedua, soal pretest dan posttest. Yang ketiga, rekap nilai pretest. Pada tahapan kegiatan yang keempat dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 November. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP. Dan yang kedua, mengikuti pembelajaran PKTBT secara virtual selama 3 hari. Dan yang ketiga, mengikuti evaluasi PKTBT secara virtual selama 1 hari. Hasilnya, yang pertama, dokumentasi kegiatan pembelajaran, terlaksananya pembelajaran menggunakan media dan alat peraga. Yang ketiga, terlaksananya pembelajaran dan evaluasi PKTBT secara virtual. Pada tahapan kegiatan yang kelima, dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 November. Yang pertama, melaksanakan post-test. Yang kedua, menilai hasil tes. Yang ketiga, menganalisa perbandingan hasil pretest dan posttest. Yang keempat, melaporkan hasil belajar siswa kepada mentor yaitu kepala sekolah, serta meminta izin kepada mentor untuk melaksanakan pelatihan dasar kembali. Hasilnya, yang pertama, dokumentasi kegiatan pemberian soal pretest. Yang kedua, rekap nilai posttest siswa. Yang ketiga, persetujuan mentor dari hasil perbandingan nilai siswa. Setelah melakukan tahapan kegiatan aktualisasi yang dilakukan di tempat kerja selama 30 hari,
dapat ditarik kesimpulan yang pertama, isu ini telah berhasil diatasi dengan solusi melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berupa praga pada mata pelajaran matematika di kelas 6 SDN 025 Harapan Jaya. Yang kedua, kegiatan aktualisasi yang dirancang telah selesai dilaksanakan dengan baik. Dan yang ketiga, dengan menerapkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran berupa alat praga di kelas 6 pada mata pelajaran matematika, hasil nilai belajar siswa meningkat dari sebelumnya hanya 40%. Siswa yang tuntas yang mencapai KKM telah meningkat menjadi 100% siswa yang tuntas. Dapat dilihat pada grafik ketuntasan nilai pretest dan posttest. Adapun saran untuk masa yang akan datang, yaitu yang pertama, semua tenaga pendidik SDN 025 Harapan Jaya sebagai pemberi layanan kepada peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam pelayanan kepada masyarakat, siswa, dan orang tua siswa. Dan yang kedua, semua tenaga pendidik SDN 025 Harapan Jaya dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran agar dapat memotivasi siswa dalam belajar di kelas dan pembelajaran menjadi menarik serta mampu memberikan konsep pemahaman kepada peserta didik terkait materi ajar. Ditambah dengan positif 7 tambah dengan, Bapak contohkan di sini Mr. Wibulnya di mana pertama? Di mana pertama? Di netral ya. Kemudian kita lihat soalnya. Negatif 5. Berarti dia kemana larinya? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia ditambah berapa? 7. Nah, kalau ditambah gimana? Maju. Maju. Nah, kemudian ini sejenis apa enggak? Enggak. Kalau tidak sejenis apa? Tidak sejenis. Apa? Balik badan. Berarti dia balik badan. Kemudian Maju. maju berapa langkah? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa hasilnya? 3. Nah, berarti negatif 5 ditambah 7 berapa? 3. Positif 3. 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, hadapnya di sini kanan. Tengok. Dia sejenis apa enggak? Nah, sejenis artinya dilanjutkan. Kemudian kalau dia tambah, nah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 11 ya. Nah, 2. Nah, berarti berapa? Negatif. Ya. Tepuk tangannya. Nah, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hasilnya? 1. Nah, 1. Ya 1. Nah, tepuk tangan. Negatif. Gimana? Negatif. Negatif berapa? Nah, jalan dia ke negatif 2. Kami sangat senang dan menyukai pembelajaran dengan media pembelajaran dan alat yang ada berupa boneka yang diajarkan oleh Pak Medi karena membelajarkan menjadi lebih menarik dan kami lebih mudah untuk memahami pembelajaran. Thank you.